Tentunya semoga ini menjadi salah satu solusi alternatif bagaimana mengentaskan problem guru honorer di Indonesia. Tergabung dalam beberapa grup belajar atau bimbel online, sering mengikuti tryout baik yang diadakan secara nasional maupun secara lokal. Kita sesuaikan dengan gimana sih enaknya belajar kita gitu. Baiklah teman-teman semuanya, sekarang kita sudah bersama dengan kawan saya, yaitu salah satu rekan guru honorer yang ada di sekolah. Nah, di sini kita akan bertanya-tanya ya terhadap beliau terkait tentang seleksi P3K guru tahun 2021 ini. Oke, ini namanya siapa Bu ini? Saya Haryati. Iya, ini apakah Ibu sudah mendaftar P3K guru untuk tahun ini? Alhamdulillah sudah. Ya, kemudian dalam hal mendaftar kemarin ada kesulitan apa tidak itu Bu? Alhamdulillah sempat ada kendala ya di awal karena belum validasi atau belum verbal ya. Tapi alhamdulillah sudah bisa daftar. Yaitu terkendala kemarin belum verbal ijazah juga dan itu bisa dilakukan melalui aplikasi Dapodik dan juga Info GTK ya kemarin Bu ya. Betul sekali Pak. Kemudian Ibu ini mendaftar P3K gurunya itu di sekolah induknya ada formasi apa tidak Bu? Untuk sekolah induk kebetulan tidak ada, sehingga saya mendaftar di sekolah lain yang ada formasi untuk guru P3K Pendidikan Agama Islam. Oh iya, jadi kalau memang seperti yang ada pada Permenpan RP nomor 28 tahun 2021, kalau di sekolah induk nggak ada formasi bisa daftar di sekolah lain, tentunya sekolah yang tidak ada guru honorer di sekolah induk tersebut ya. Betul sekali. Kemudian kemarin itu daftarnya itu sebagai apa, terus di mana itu Bu? Saya mendaftar sebagai guru pendidikan agama Islam karena ijazah saya alhamdulillah itu PAI. Jadi supaya linear saya tentunya mendaftar guru pendidikan agama Islam di SDN Karanganyar 3. Oh iya iya. Kemudian sudah tahu apa belum di sana itu ada saingannya apa tidak kira-kira nanti? Kemarin ketika saling ngobrol dengan teman satu angkatan, satu kampus itu ternyata kami itu satu formasi dan satu sekolah. Jadi saingan saya itu teman kampus saya sendiri, teman akrab, kemudian teman diskusi di kampus dulu. Jadi ya cukup ya berat sih. Tapi mudah-mudahan bisalah. Ini kan tahapan selanjutnya setelah pendaftaran selesai dilakukan. Ini kan nanti menunggu pengumuman hasil seleksi administrasi. Kalau misalkan kita lihat yang ada di SSC ASN, penjadwalan dari BKN itu kan untuk pengumuman seleksi administrasi itu sebenarnya tanggal 2 sampai tanggal 3. Tapi sampai sekarang ternyata untuk pengumuman P3K guru itu tidak bareng dengan CPNS dan P3K non guru. Bagaimana tanggapan Anda, Bu? Tentu saja ini membuat kami dak-dikduk ya. Tapi dengan adanya pengunduran pengumuman seleksi administrasi ini tentunya bagi saya di sisi positifnya adalah kita masih diberi waktu untuk belajar lagi gitu. Jadi pertambahan waktu untuk terus belajar gitu, untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti seleksi kompetensinya gitu. Memang sih sempat sering ngecek kemarin ya di akun SSC ASN itu kok belum ada pengumumannya sama teman-teman juga kayak gitu sering ngecek tapi sampai sekarang memang belum ada pengumumannya dan kami masih sangat menanti sekali semoga kita teman-teman guru honorer yang udah daftar P3K guru semuanya lolos di seleksi administrasi, amin. Ya, kalau misalkan kita lihat di kita kan punya sampel ya, yaitu di Cirebon dan juga di Kabupaten Bingkai. Itu untuk P3K guru itu semuanya MS, jadi 0 TMS. Nah, ini tentunya dengan harapan untuk pengunduran P3K guru seleksi administrasi ini semoga saja teman-teman semua P3K guru ini bisa lolos seleksi administrasi ya, bisa masuk ke seleksi berikutnya. Amin, terima kasih Bapak. Kemudian dengan pengadaan P3K guru tahun 2021 ini
harapan Ibu bagaimana terhadap seleksi P3K Guru ini, Bu? Tentunya semoga ini menjadi salah satu solusi alternatif bagaimana mengentaskan problem guru honorer di Indonesia ya, karena kita difokuskan untuk guru honorer. Jadi semoga ini benar-benar bisa menjadi solusi bagi guru honorer agar bisa menjadi ASN ya, ASN P3K. Kemudian permasalahan guru honorer selesai, guru-guru honorer di Indonesia sejahtera, bisa lolos, tentunya dengan lolos nanti bisa mensejahterakan kita. Kemudian nanti kita bisa mengajar dengan baik, mengajar dengan profesional, mendidik anak-anak dengan lebih baik lagi. Kemudian dalam menghadapi seleksi P3K Guru tahun 2021, ini usaha apa saja, Bu, yang mungkin sudah dilakukan untuk persiapan biar lolos nanti? Yang pertama tentunya satu, mau minta doa restu, mohon doanya sama kedua orang tua, sama keluarga. Kemudian juga memperbaiki ibadah saya sendiri, meningkatkan hubungan saya dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua tentunya meningkatkan strategi belajar ya. Membuat peta konsep pembelajaran, kemudian teori pembelajar seperti itu, bagaimana tentang pedagogik, kemudian tentunya kompetensi teknis, sosiokultural, manajerial, semuanya insya Allah harus dipelajari sebagai persiapan kita untuk mengikuti seleksi kompetensi teknis yang akan kita hadapi nantinya gitu. Oke, selanjutnya mungkin di antara teman-teman di luar sana itu sangat sulit sekali membagi waktu dalam mempersiapkan untuk belajar. Yang mana di sana ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Mungkin Ibu bisa berbagi tips untuk mempelajari keempatnya itu bagaimana nanti supaya bisa mengatur waktunya. Untuk manajemen waktunya sendiri memang saya tidak memungkiri ya, kesibukan kita masing-masing individu berbeda. Nah, tapi sebisa mungkin kita menyempatkan waktu untuk belajar. Yang pertama saya tergabung dalam beberapa grup belajar atau bimbel online. Di situ nanti kita setiap hari diberi soal. Kemudian itu yang kedua, pertama. Yang kedua, sering mengikuti tryout baik yang diadakan secara nasional maupun secara lokal. Kemudian yang ketiga adalah membuat peta konsep. Ya, kita tentunya memiliki metode pembelajaran beda-beda. Ada yang audio, ada yang visual. Nah, kita sesuaikan dengan gimana sih enaknya belajar kita gitu. Kalau saya sih tipenya orangnya tuh kalau belajar tuh harus hening. Jadi saya selalu menyisihkan waktu saya di tengah malam untuk belajar. Kalau benar-benar capek, saya harus tidur dulu. Setelah tidur nanti bangun baru saya belajar gitu. Supaya materinya benar-benar bisa nyerap gitu loh. Pokoknya fokuskan pikiran kita, pusatkan pikiran kita itu di materi yang kita pelajari gitu. Jadi dibuat peta konsep, kemudian dibuat per bab-babnya, dicatat. Kalau saya tuh harus belajar tuh membaca sambil mencatat, karena kalau nggak seperti itu kita nggak ngena gitu. Itu hanya akan kita baca pintas paham, tapi beberapa hari lagi soal itu dikeluarkan kita bisa lupa. Jadi belajar, dicatat, kemudian jangan lupa juga diulang-ulang terus. Kemudian rajin untuk mengikuti tryout yang diadakan baik nasional maupun lokal. Iya, baiklah, terima kasih Bu ya. Nanti semoga rekan-rekan honorer pada tahun ini bisa kejaring Amin. P3K Guru semuanya. Oke, terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama.